Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan kami, pelindung kami, yang maha mendengar, maha melihat, maha lembut, maha teliti, maha mengetahui, maha kuasa. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang maha esa, tiada sekutu baginya. Darinya permulaan dan kepadanya tempat kembali dan kesudahan. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, dan kekasih hati kita, Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada penutup kenabian dan kerasulan, junjungan ahli hidayah dan petunjuk, hamba MU yang terpilih, Muhammad. Dan atas keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka sepanjang masa, dan atas para leluhurnya dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul, sumber hidayah dan cahaya, dan atas keluarga, sahabat, dan pengikut mereka, dan atas para malaikat MU yang terdekat, dan semua hamba MU yang saleh, dan atas kami bersama mereka dan di antara mereka dengan rahmat MU. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Amma badu, hamba-hamba Allah, aku menasihati diri dan kalian bertakwa kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Takwa kepada Allah, yang mana dia tidak menerima selainnya, tidak merahmati kecuali ahlinya, dan tidak memberi pahala kecuali atasnya. Dengannya terwujud hakikat Islam dan iman. Dan dengannya seseorang naik ke tingkat ihsan. Dan dengannya diperoleh kemenangan dengan makrifat khusus kepada Allah dan terwujudnya cinta yang tulus kepadanya. Ketahuilah bahwa kebaikan dunia dan akhirat terletak pada takwa dan ketaatan kepada Allah. Dan sesungguhnya keburukan dunia dan akhirat terletak pada kemaksiatan dan penentangan kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Perkasa adalah orang yang mengenalnya, dan yang mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Dan mengenal keilahiannya dan rububiyahnya. Dan mengetahui bahwa segala urusan ada di tangannya, dan bahwa kepadanya lah kembalinya setiap orang. Maka, sebagai hasil dari pengetahuan ini, ia harus menghindari murka dan ketidaksenangannya dengan menjauhi apa yang dilarangnya dan dengan sebaik-baiknya mematuhi apa yang diperintahkannya. Baik larangan itu berkaitan dengan hati atau anggota badan,
Dan baik perintah itu berkaitan dengan hati atau anggota badan. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di muka bumi ini bertindak dengan hati dan anggota badan mereka sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka atau apa yang didiktekan oleh sesama mereka dari kalangan manusia dan jin, baik secara individu maupun kelompok. Di antara makhluk-makhluk itu ada kaum yang tidak mengenal pencipta mereka, tidak mengetahui hak sang pencipta atas diri mereka, dan tidak mengetahui kemuliaan bagi diri mereka sendiri sehingga mereka merendahkan diri dengan mengikuti hawa nafsu dari diri mereka sendiri atau dari manusia lain. Sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasul-Nya, dan milik orang-orang mukmin. Karena mereka tidak merendahkan diri dengan mengikuti makhluk yang serupa dengan mereka, dan mereka bahagia, bangga, dan mulia dengan penghambaan mereka kepada Tuhan yang hak, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Sesungguhnya jiwa manusia cenderung melampaui batas, dan sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Dan mimbar-mimbar iblis beserta tentaranya membisikkan kepada manusia ajakan kepada keangkuhan itu atau kepada perbudakan dan penghambaan kepada syahwat, yang menyeret banyak keburukan dan mendorong mereka menjadi budak bagi nafsu dan syahwat atau bagi sesama mereka dari kalangan makhluk. Wahai orang-orang beriman, dengan demikian tercapailah kehinaan yang sesungguhnya. Maka, tidaklah para hamba memuliakan diri mereka dengan sesuatu yang sebanding dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak pula mereka menghinakan diri mereka dengan sesuatu yang sebanding dengan kemaksiatan kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, Tuhan pemilik arsy, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya, Maha Agung dan Maha Tinggi kemuliaannya, telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya pengenalan dirinya, memberitahukan tugas yang karenanya mereka diciptakan, dan memberitahukan nasib yang akan mereka tuju, agar mereka tidak tersesat selama hidup yang singkat ini menuju penyebab kesengsaraan. Kesengsaraan abadi, kerugian yang kekal, dan azab yang tak tertahankan. Maka dia mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan menjelaskan dengan terang. Melalui lisan para rasul, selawat dan salam Allah tercurah kepada mereka, hingga dia menutup mereka dengan hambanya yang terpercaya, junjungan kita Muhammad. Dan sungguh, Nabi kita telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, menjelaskan perintah Ar-Rahman, dan beliau adalah sebaik-baik penasihat dari kalangan manusia untuk manusia. Dan beliau lebih penyayang kepada manusia daripada dirinya sendiri, ayahnya, dan ibunya. Nabi lebih berhak atas diri mukmin. Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kalian. Penderitaanmu berat baginya, ia amat peduli. Kepada mukmin, lembut dan penyayang. Semoga salawat dan salam atasnya, keluarganya, sahabatnya, ia menyeru kepada Allah dengan pandangan terang. Dan dengannya Allah mencelikan mata yang buta, membuat telinga yang tuli mendengar, dan membuka hati yang tertutup lalu menghidupkannya. Dan Ar-Rahman memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kehidupan ruh dan kalbu, kehidupan nilai-nilai dan keutamaan, kehidupan kesadaran akan hakikat. Kehidupan hubungan dengan Allah, Tuhan semesta alam. Kehidupan persiapan untuk pertemuan dengannya. Kehidupan persiapan untuk kebahagiaan terbesar, kesenangan, dan kenikmatan abadi di negeri karunia dan kemuliaan.
Apabila kalian diseru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Bahkan, bencananya akan menimpa orang yang zalim, orang yang ridha, dan orang yang diam dan tidak mengingkari, baik dengan hatinya, lisannya, maupun tangannya. Akibat dari fitnah dan bencana tersebut akan menimpa mereka semua, berupa dampak perolehan dosa dan maksiat. Dosa yang dilakukan diam-diam hanya mencelakakan pelakunya. Bila diumbar terang-terangan, ia juga mencelakai semua yang mampu mengingkari namun tidak mengingkarinya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, yang Maha Pengasih telah melimpahkan karunia kepada kalian dan menurunkan kepada kalian penutup kitab-kitab samawi, yaitu Al-Quran, serta mengutus kepada kalian penutup para rasul, Al-Mustafa, pemimpin semesta alam. Shalawat dan salam atas beliau, keluarga, dan sahabatnya. Beliau mengajak ke Islam dan iman. Dan naik ke tingkatan ihsan. Dan menjadikan itu bagian dan nasib kita dari kebaikan dunia yang dengannya kita memperoleh kebaikan akhirat, dan itulah kebaikan yang abadi. Dan barang siapa yang kehilangan Islam dan iman, dia tidak mengambil apapun dari dunia ini kecuali apa yang Allah sibukkan dengannya orang-orang yang picik pandangan, pikiran, dan akalnya, dari kalangan orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia yang umurnya terbatas dan napasnya terhitung. Kemudian akan kembali ke seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, nikmat Allah berupa Islam adalah nikmat tertinggi bagi siapa saja yang menyadari hakikatnya. Tetapi bagi siapa yang telah mewujudkan hakikat Islam dan iman, maka marilah kita berbicara kepada diri kita sendiri dengan perwujudan ini dan pewarnaan ini dengan celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Dan hanya kepadanya kami menyembah. Corak kemuliaan adalah kita melepaskan diri dari diperbudak, ditawan, dan diperhamba oleh jiwa, hawa nafsu, dan syahwat dari diri kita sendiri atau dari siapapun makhluk Allah di timur bumi atau baratnya. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka lahir merdeka? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata tentang orang yang ingin meluaskan tangannya dengan perantara kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya dalam suatu urusan terhadap hak orang lain. Meskipun dengan penghinaan atau tamparan, beliau berkata kepadanya, sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka? Apakah pantas anakmu, seorang anak amir, mengulurkan tangannya kepada anak orang lain? Dan yang lain adalah non-muslim. Namun yang berlaku adalah keadilan Allah, manhajnya, serta hakikat Islam dan iman. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Mereka lahir merdeka? Maka tiada ibadah selain kepada Allah yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Dan tidaklah manusia bermusyawarah dan berdebat dalam suatu urusan kecuali untuk kembali kepada timbangan yang darinya seorang mukmin menerima segala sesuatu yang sesuai dengan manhaj Allah dan syariat Allah. Yaitu segala sesuatu yang di dalamnya terdapat hakikat kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan yang singkat ini dan sesudahnya. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, sebagaimana yang terdapat dalam haditsnya yang syahih, hakikat-hakikat Islam dan iman. Dan beliau ditanya tentang seorang muslim, maka beliau bersabda, orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan barang siapa yang belum mewujudkan ini, apakah dia rela umurnya berlalu sementara dia belum mewujudkan hakikat Islam? Lalu bagaimana dia bisa naik ke hakikat iman? Maka kapan dia akan mencapai ihsan?
Dan betapa cepatnya umur berlalu dan manusia keluar dari kehidupan ini dengan segala isinya menuju hakikat pertemuan dengan Tuhannya Jalla Jalaluh. Dan terungkapnya perkara dengan mata kepala sendiri sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah yang jujur dan terpercaya. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan program-program serta kurikulum bagi orang-orang kafir dan para pengikut serta pendukung mereka didasarkan pada menjadikan manusia ini melukai dengan lisannya dan melukai dengan tangannya setiap orang yang dia bayangkan kepentingannya ada dalam melukai, mencela, dan memakinya, apapun yang terjadi. Setiap orang yang bertentangan dengan apa yang dia bayangkan sebagai kepentingannya, atau kepentingan partainya, atau kepentingan arahannya, maka dia akan melepaskan lisannya, bertindak, menipu, berbohong, dan mengelabui. Kurikulum-kurikulum ini ada di antara kita berdasarkan hal ini. Dan menyebar di antara manusia dan menjerat para pemuda dan pemudi. Mereka dibelenggu dalam rantai perbudakan kepada selain Allah, mungkin dengan dalih kebebasan dan mungkin dengan dalih kemajuan. Padahal hakikatnya itu adalah rantai perbudakan kepada selain Rab, suatu kehinaan, penundukan, dan pelecehan bagi manusia yang mulia ini. Dengan kemanusiaannya yang tidak selayaknya tunduk kecuali kepada Allah yang maha benar, yang maha hidup, dan yang maha berdiri sendiri. Maha mulia, maha tinggi. Maka kurikulum-kurikulum tersebut didasarkan pada memperindah dan menghias, bahkan menganggap kejahatan-kejahatan itu sebagai tanda keberhasilan, tanda budaya, dan tanda pemahaman, yaitu mencela makhluk dengan lisan. Mencelakai makhluk dengan tangan, seperti mengambil hak orang lain dan melanggar hak orang lain. Ketahuilah, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan barang siapa bersumpah dengan sumpah yang dengannya dia mengambil harta seorang muslim, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Mereka bertanya, meski kecil saja, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, meski sebatang siwak. Sebatang kayu siwak yang ia halalkan dari hak seorang muslim, pasti akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan apakah ia mengetahui arti masuk neraka? Padahal Allah telah menjadikannya pengingat di dunia dengan api ini, yang ia tidak kuat meletakkan jarinya di dalamnya meskipun hanya sekejap. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, hati harus bangkit, akal harus waspada, dan kita harus menyadari hakikat agama ini yang dengannya kita menjadi mulia dan luhur. Dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan iman dan keyakinan. Wujudkanlah kami dengan hakikat Islam dan iman. Angkatlah kami ke derajat ihsan, dan isilah umur kami dengan apa yang mendatangkan kemenangan terbesar. Wahai yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dan yang tampak. Wahai yang maha hidup. Wahai yang maha berdiri sendiri. Wahai yang maha pengasih. Wahai yang maha baik. Dan Allah berfirman, dan firman-Nya adalah kebenaran yang nyata. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu, orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, ampunan dan rezeki, nikmat yang mulia. Sesungguhnya mukmin sejati, beriman pada Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar.
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah, beriman, agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Sama bagi mereka, kau memohon ampun atau tidak, Allah tak akan mengampuni mereka. Allah tidak memberi petunjuk kaum fasik. Mereka itulah yang berkata, jangan nafkahi orang di sisi Rasulullah hingga mereka bubar semuanya. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, jika kami kembali ke Madinah, yang mulia pasti mengusir yang hina dari sana. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Infakkanlah dari rezeki yang kami beri sebelum kematian menjemput salah satu di antaramu. Ia berkata, Tuhanku, mengapa tak kau tangguhkan sebentar agar aku bersedekah dan menjadi orang saleh? Allah tidak menunda jiwa ketika ajalnya tiba. Allah Maha Tahu apapun yang kalian perbuat. Semoga Allah memberkahi saya dan Anda dalam Al-Quran, memberi manfaat dari ayat dan peringatannya, meneguhkan jalan lurus, dan melindungi dari kehinaan serta azabnya. Aku berkata ini dan memohon ampun untuk diri, Anda, orang tua kita, dan seluruh muslim. Mohonlah ampun, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia mengutusnya dengan petunjuk, agama benar, mengungguli segala agama, meski musyrik benci. Ya Allah, limpahkanlah syalawat dan salam kepada hamba-Mu yang terpercaya, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya, dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul MU, serta keluarga, sahabat, dan pengikut mereka, dan kepada para malaikat MU yang terdekat, dan seluruh hamba MU yang saleh, dan kepada kami bersama mereka dan di antara mereka dengan rahmat MU. Wahai yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Amma badu, wahai hamba-hamba Allah, saya berwasiat kepada kalian dan diri saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bertakwalah kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, jauhilah murka dan azabnya dengan menyelamatkan hati dan anggota tubuh kalian dari apa yang diharamkannya atas kalian, karena itu adalah keburukan. Dia hanya mengharamkan hal-hal yang buruk melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menghalalkan bagi kita hal-hal yang baik. Jauhkanlah diri kalian dari apa yang dibenci oleh Tuhan kalian, baik berupa sifat-sifat hati maupun perbuatan anggota tubuh. Pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya Dia yang menciptakannya untuk kalian dan mewajibkan kalian menaatinya dengannya adalah Dia yang kepadanya kalian akan kembali. Adapun ajakan, baik dari diri kalian sendiri maupun dari selain kalian, dari setan-setan manusia dan jin, untuk menggunakannya dalam menyelisihinya. Mereka itu tidak menciptakannya untuk kalian dan bukan kepada mereka kalian akan kembali. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami hakikat ini, tertipu oleh hawa nafsu dan syahwat. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Siapa yang takut kepada Tuhannya dan menahan nafsu, maka surga menjadi tempat kembali kekal. Wahai para hadirin sekalian salat Jumat. Usiamu berlalu dan hari-harimu berlalu, dan engkau berada di majelismu ini, apa yang engkau petik, apa yang engkau dapatkan manfaatnya, apa yang engkau peroleh, apa yang engkau dapatkan dari kewajiban salat Jumat? Dan Allah telah mewajibkannya atasmu bukan untuk main-main, bukan untuk bersenda gurau, tetapi untuk suatu urusan yang layak dengan keagungan, kebesaran, dan kemuliaannya. Untuk mengingat, untuk tercerahkan, untuk menyucikan diri, untuk melihat dengan jelas, untuk mempersiapkan diri dengan baik. Untuk mengambil bekal yang paling mulia, untuk meninjau kembali dirimu dalam perjalanan hidupmu, dalam hal yang tersembunyi dan yang tampak, dalam tubuh dan dalam hati. Wahai orang yang beriman kepada Allah,
Wujudkanlah hakikat Islam. Dan aku khawatir kaum muslimin tidak selamat satu hari pun dari lisan dan tanganmu, atau dari lisan dan tangan orang-orang di rumahmu, dari keluargamu dan anak-anakmu, setiap hari dan malam. Dan mungkin itu mencakup yang hidup dan yang mati, kerabat dan orang jauh, yang kecil dan yang besar. Wahai orang beriman, tahanlah lisanmu dari apa yang tidak diridai Rabbmu. Ketika dua malaikat pencatat menerima amal, yang di kanan dan yang di kiri, duduk mengawasi. Tak satu kata terucap, melainkan di dekatnya pengawas yang selalu siap. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, yang tidak ia sangka akan membawanya sejauh itu, maka Allah mencatat murkanya atasnya hingga hari kiamat. Ia jatuh ke neraka 70 tahun. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, yang di dalamnya terdapat pendekatan, perbaikan, penyelamatan, pemberian hak kepada pemiliknya, atau pertolongan bagi yang terzalimi. Dia mengucapkan kalimat yang diridai Allah, yang tidak ia sangka akan membawanya sejauh itu, maka Allah mencatat keridaannya atasnya hingga hari ia bertemu dengannya, hingga hari kiamat, dan mengangkat derajatnya di surga karenanya. Maka ketahuilah kedudukan yang Allah tempatkan kalian di dalamnya, dan kadar ucapan serta perbuatan kalian, agar kaum muslimin selamat dari lisan dan tangan kita. Dan marilah kita wujudkan hakikat-hakikat keimanan. Seorang mukmin adalah orang yang dipercaya oleh orang lain atas darah, harta, dan kehormatan mereka. Dan seorang muslim akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, dan di atas itu adalah ihsan. Inilah perolehan-perolehan kalian dari agama ini. Sampai di manakah kalian mencapainya, dan sampai di manakah kalian meraih derajat-derajatnya? Tingkatkan iman. Angkat kami ke derajat ihsan. Perbaikilah semua urusan kami di dunia dan akhirat. Peliharalah kami seturut kelayakan MU, dalam sembunyi maupun terang pula. Dan perbanyaklah syalawat dan salam kepada guru kalian, penunjuk jalan kalian, dan pembimbing kalian, yang senantiasa memohon kepada Allah untuk kalian di malam dan siangnya, dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah ampunan dan kebaikan untuk kalian, dan meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Dialah Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa bersyalawat kepadanya sekali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Dan sesungguhnya orang yang paling utama bersamanya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersyalawat kepadanya. Maka perbanyaklah syalawat dan salam kepada sebaik-baik makhluk. Secara umum, dan pada hari kalian ini, serta secara khusus pada malam seperti malam ini, malam Jumat. Karena sesungguhnya itu adalah kemenangan kalian yang terbesar. Dan sesungguhnya Tuhan yang Maha Agung telah menurunkan dalam Al-Qur'annya, dimulai dengan dirinya sendiri, dilanjutkan dengan para malaikat, dan ditegaskan oleh orang-orang yang beriman. Dia berfirman sebagai pemberi kabar dan perintah, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkan syalawat dan salam pada rahmat MU, nikmat MU, hamba MU, penerang, Sayyidina Muhammad. Dan kepada sahabatnya dan temannya di dalam gua, yang mendukungnya dalam keadaan lapang dan sempit, Khalifah Rasulullah, junjungan kami Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridainya. Dan kepada yang berbicara dengan kebenaran, sahabat mihrab, yang selalu kembali dan bertaubat, Amirul Mukminin, junjungan kami Umar bin Khattab. Semoga Allah meridainya. Dan kepada orang yang para malaikat Ar-Rahman merasa malu kepadanya, yang menghidupkan malam-malam dengan tilawah Al-Quran, Amirul Mukminin, pemilik dua cahaya, junjungan kami Utsman bin Affan. Semoga Allah meridainya. Dan kepada saudara Nabi yang terpilih, putra pamannya, walinya, dan pintu gerbang kota ilmunya, imam bagi penduduk timur dan barat, Amirul Mukminin, junjungan kami Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya. Dan kepada Hasan dan Husain, dua pemimpin pemuda penghuni surga, dan dua bunga harumnya bagiku. Serta kepada ibu mereka, sang bidadari, Fatimah Al-Batul Az-Zahra, dan kepada Hadijah Al-Kubra, Aisyah yang diridai, para ibu kaum mukminin, dan kepada Hamzah dan Abbas, serta keluarga Nabi Emil yang suci, yang disucikan dari noda dan kotoran. Atas ahli bayat Akabah, ahli Badar, ahli Uhud, ahli bayat Ridwan, dan seluruh sahabat Nabi MU yang mulia.
juga atas para pengikut mereka yang berbuat baik hingga hari pembalasan, serta kami bersama mereka, dengan rahmat MU, wahai Maha Penyayang. Ya Allah, jangan palingkan kami dari Jumatan ini kecuali pulang diterima di sisi MU, ditaufiki meraih ridha MU, memahami hakikat Islam dan iman. Berilah kami rezeki untuk memanfaatkan usaha dalam kehidupan ini untuk sesuatu yang lebih kekal dan lebih tinggi, sehingga kami dapat meraih kebahagiaan abadi. Kami memohon kebaikan MU, kebaikan hidup, kematian, dan yang di antara keduanya, serta berlindung kepada MU dari keburukan hidup, kematian, dan pula yang di antaranya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, lindungi kami dari azab neraka. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami tempat kembali kami. Jadikan hidup ini tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan yang ada. Jadikan maut rehat kami. Rahmatilah yang telah wafat dan yang hidup di antara kami. Curahkan rahmat MU yang luas bagi yang mendahului di Jami, kami, masjid kami, dan negeri kami. Ya Allah, angkat derajat mereka di sisi MU dan dekatkan mereka kepada MU. Tambahkan bagi mereka ridha MU, keamanan, dan ketenangan, wahai Maha Pengasih. Ya Allah, rahmati wafat dan hidup, percepat pertolongan bagi mukmin. Di Sudan, di Gaza dan tepi barat, di Lebanon, di seluruh Syam, di seluruh Yaman, dan di timur dan barat bumi. Wahai yang menghilangkan kesusahan, hilangkanlah dari kami dan dari umat ini seluruh kesusahan, dan tolaklah segala mara bahaya. Ya Allah, gagalkan semua tipu daya busuk para penyerang zalim, perampas, pendosa, pemfitnah, yang tak punya janji, kehormatan, atau amanah, kalahkan mereka, guncangkan mereka, dan pecah belah wajah, kata, dan hati mereka. Ya Allah, muliakan Islam, menangkan Muslim, hinakan syirik dan musyrik. Tinggikan kalimat orang beriman, hancurkan musuh agama, ya Rab semesta alam. Ya Allah, berkahi umur kami, karuniakan kami memakainya untuk kebaikan yang Kau ridai, akhiri hidup kami dengan husnul hatimah. Akhiri hidup kami dengan husnul hatimah. Dan akhirilah hidup kami dengan husnul hatimah yang paling sempurna. Dan jadikanlah akhir ucapan kami masing-masing di kehidupan ini adalah La ilaha illallah, dengan benar-benar memahami hakikatnya. Wahai yang paling mulia di antara yang mulia dan yang paling penyayang di antara para penyayang. Wahai hamba Allah, Allah memerintahkan 3, melarang 3. Allah memerintahkan adil, ihsan, dan memberi kerabat, melarang yang keji, mungkar, serta zalim. Dia menasihatimu agar kamu selalu mengambil pelajaran. Maka ingatlah Allah yang Maha Agung. Niscaya Dia akan mengingat kalian, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatnya. Niscaya Dia akan menambah nikmatnya kepada kalian, dan sungguh mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Berdirilah untuk sholat kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Tegakkanlah saf-saf kalian. Luruskan dan rapatkanlah. Serta penuhilah saf yang pertama kemudian yang berikutnya.